Siapa yang tahu artinya parlemen? Ada yang tahu artinya parlemen? Adik-adik perempuan yang cantik-cantik? Apa perbedaan nawaitu sholat kita antara di Haram dengan di Indonesia? Tahu artinya parlemen? Belakang dulu ya. Coba yang pakai kerudung hitam, yang paling pojok. Tahu nggak artinya parlemen itu apa? Diri tuh. Parlemen itu badan legislatif yang mewakili rakyat dengan membuat undang-undang. Kita mah DPR, karena sama parlemen DPR. Artinya parlemen itu apa? Dari segi bahasa. Ini adalah badan legislatif negara yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih. Sarwawai eta mah jeung tadi gitu. Yo. So, kamu Perkenalkan, nama saya Patia dari Kecamatan Sukamakmur. Izin menjawab, parlemen terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu untuk mewakili suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan negara. eta mah DPR sama aja. Sama aja itu DPR. Coba kamu. Apa parlemen? Artinya parlemen, bukan definisi. Artinya parlemen itu apa? Arti dari parlemen adalah berbicara. Berasal dari kata Perancis parler yang berarti berbicara. Betul. Sini. Kamu baca dari AI apa dari YouTube? Oh, Google. Mbah Google dapat 200. Ya. Parlemen itu asal katanya dari bahasa Perancis yaitu parler. Parler itu artinya berbicara. Kumpulan orang-orang berbicara disebut dengan parlemen. Orang kan kalau pemilu harus lolos parliamentary threshold. Apa? Ambang batas untuk duduk di parlemen. Itu namanya parliamentary threshold. Jadi kalau kalian siap menjadi kader partai, maka kalian siapkan diri untuk menempatkan diri di lembaga parlemen yang tugasnya adalah berbicara. Ayeuna rek kumaha bisa ngomong lamun eueuh kawani. Makanya pengetahuan itu penting banget. Iqra, perintah siapa? Kepada siapa? Suratnya apa? Makanya mau dikompetisikan karena kader partai pasti salah paling ya betul. Tapi yang dimaksud dengan baca bukan hanya sekedar baca huruf apa? Bukan baca ayat Al-Quran saja melalui rangkaian huruf-huruf, tetapi harus kita tafsirkan secara luas. Bahwa yang namanya seorang pemimpin, seorang kader, seorang calon parlemen, seorang calon menteri, seorang calon gubernur, seorang calon bupati dan wali kota, termasuk juga seorang kades dan RT serta ketua RW, harus memiliki wawasan yang luas dan banyak. Syaratnya apa? Transfer knowledge. Siapa yang mengerti arti transfer knowledge? Ente deui. Hah? Kenapa? Berbagi pengetahuan. Transfer knowledge itu bukan berbagi pengetahuan, sharing knowledge itu berbagi. Transfer knowledge itu memindahkan dari yang kita baca ke otak kita. Yang tadinya kita tahu menjadi
yang tadinya kita tidak ngerti menjadi ngerti. Itu transfer knowledge. Bagaimana proses transfer knowledge itu dilakukan? Yaitu dengan baca yang rajin. Baca. Di politik tidak hanya cukup membaca surat, tidak hanya cukup membaca buku, tidak hanya cukup membaca Quran dan lain sebagainya, tapi baca juga apa? Yang pertama, baca situasi dan kondisi. Harus cerdas, harus smart. Menganalisa. Kira-kira orang nyalonkin RT menang mualia. Lawannya siapa? Oh, kalau lawannya si A strateginya begini, lawannya si B strateginya begini. Itu yang disebut membaca situasi. Membaca keadaan. Dan yang lebih penting, intuisi politik kita harus bisa membaca jalan pikiran orang. Main catur identik dengan permainan politik. Kalau kita mau menang main catur, mereka baru jalan 1 langkah, kita sudah 3 langkah ke depan. Baru kita akan menang. Bagaimana caranya? Membaca jalan pikiran orang. Dia akan jalan ke sini nih pasti. Kadinya siap. Bener kadinya. Kita punya langkah untuk mematahkannya. Identik dengan politik. Siapa yang pandai memainkan bidak catur, maka itulah pemimpin-pemimpin. Sebab olahraga catur adalah olahraga otak, bukan olahraga otot. Jadi kalau kalian mau berbicara tentang ideologi, tidak mengerti partai politik, tidak mengerti tujuan partai, tidak mengerti fungsi partai politik, tidak mengerti semuanya, bagaimana kemudian kalian akan bisa menyerap tentang ideologi? Secara pemahaman gampang, buka AI, buka YouTube, buka Google, ada. Apa sih ideologi? Beren. Tapi saya ingin ngetes kader P3 sekarang ini. Dari Dapil 2 terutama. Kalau yang namanya definisi sudahlah. Tapi saya mau tanya, ideologi P3 itu apa ya? Kamu? Partai Persatuan Pembangunan itu berideologi apa? Ideologi P3 itu yang pertama Pancasila, yang kedua Islamisme, yang ketiga Islam tradisionalisme. Dari mana Anda membaca itu? Dari Google. Itu Google ketinggalan zaman, itu Google yang tidak update. Kalau masih menampilkan bahwa ideologi P3 itu masih mencantumkan Pancasila. Dulu iya, zaman Orde Baru ideologi kita Pancasila, karena dipaksa oleh rejim pada saat itu harus ada ajas, persamaan ajas, semua harus menggunakan ajas Pancasila, sehingga P3 sempat tidak berkembang ketika berubah ajas dari ajas Islam menjadi ajas Pancasila. Itu terjadi di pemilu tahun 1987. Jadi ideologi secara pemahaman keseluruhan betul seperti itu, sebagai bagian dari Republik Indonesia. Tapi kalau secara original ideologi P3 adalah sesuai dengan lambangnya adalah lambang Ka'bah. Sehingga linier, kalau memang lambangnya Ka'bah berarti ajasnya pun. Makanya P3 adalah menjadi satu-satunya partai Islam di Indonesia. Karena yang berani berajaskan Islam hanya P3. Pak, kan ada PKB, betul. PKB ajasnya Pancasila dan kebangsaan.
Ada PAN Pak, betul, tapi ajasnya Pancasila. Ada PKS, betul, ajasnya juga Pancasila. Hanya P3 yang berani menggunakan ajas Islam. Maka buat P3 tidak perlu pemilih-pemilih non-Islam. Kalau umatnya berkeyakinan bahwa P3 ini dengan lambang Ka'bah menjadi partai yang memang betul-betul partai yang Islami, kembali ke jalan yang benar, maka umat Islam harusnya memilih P3. Kenapa harus memilih P3? Siapa yang tidak mendambakan melihat Ka'bah? Semua kita umat Islam mendambakan, betul? Semua kita mendambakan melihat Ka'bah. Semua kita ingin sholat di depan Ka'bah. Semua kita ingin memegang Ka'bah. Buktinya apa? Saya mau satu dari perempuan, satu laki-laki. Ngacung jangan jawab. Apa perbedaan nawaitu sholat kita antara di haram dengan di Indonesia?